Ini saya sambil beri makan ini ya. Nih. Nah. Saya tuh biasanya suka buat mainan ya. Soalnya ini banget ini. Jinak banget. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Penangkar Muda. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya teman-teman. Gimana sih cara menupakan di saat murai itu menetas ya. Anakan murai itu menetas, pola pakannya itu seperti apa, pemberian pakannya atau EF-nya ya. Nah, di kandang ini, di kandang satu ini nih punya saya, ini tuh telur 4, telur 4 ini ya. Ini tuh udah menetas ya, ini udah berapa hari nih, kalau nggak salah udah 3 harian lah ya, udah menetas semua ya. Nah, ini indukannya lagi di bawah, ini yang ceweknya tuh lagi nyari makan. Biasanya tuh kalau saya mainin ya, ini tuh jinak banget teman-teman. Nih, saya pakai ulet Hongkong. Ini pakai ulet Hongkong. Nih, ya kan? Dia langsung nyamber ya. Pakai ulet Hongkong aja langsung nyamber dia. Lalu di situ ada ya teman-teman. Di situ tuh ada jangkrik, ada ulet Hongkong, ada cacing tuh. Nih, saya kasih lagi nih, jinak buat nih. Nih. Takut ya, dia takut kamera deh. Nah, diambil lagi kan. Dia tuh jinak banget ya teman-teman. Nah, pola pakannya biasanya kalau saya tuh pasti jangkrik ya. Setelah, jadi misal kayak gini nih hitungannya. Kalau udah dihitung, biasanya tuh dari telur pertama tuh 14 hari ya teman-teman. Tuh lagi ngelolo anaknya tuh. Dari telur pertama tuh biasanya 14 hari ya. 14 hari itu menetas ya. Jadi hari di malam 14-nya atau di malam 13-nya, di malam 13-nya tuh diusahakan kita udah stok makanan ya. Kayak cacing, terus jangkrik yang kecil-kecil ya. Terus apalagi ulet Hongkong. Kalau ada kroto bagus ya, ada kroto. Kalau saya nggak pakai kroto ya teman-teman, cukup 3 aja sih, cacing, ulet Hongkong, sama jangkrik ya. Ini saya sambil beri makan ini ya. Nih. Nah. Saya tuh biasanya suka buat mainan ya. Soalnya ini banget ini. Jinak banget. Itu. Usahakan itu di malam 13-nya atau besok, misal malam 4 hari menetasnya besok ya. Nah, nanti sore tuh kita udah sediakan semuanya ya. Biasanya tuh netasnya kan pagi-pagi itu udah menetas. Takutnya kesiangan, jadi udah ada semua ya, udah ada menu pakan buat ngelolohnya ya. Karena biasanya karakter indukan tuh beda-beda ya. Ada yang suka pakai kroto, ada yang suka pakai jangkrik aja gitu, ada yang suka pakai cacing gitu kan. Jadi suruh milih aja gitu. Minimal ya 3 menu pakan ya. 3 menu pakan yang harus disediakan ya. Jadi jangan jangkrik aja, takutnya indukannya tuh emang nggak mau ngelolohnya pakai jangkrik ya. Dan usahakan kalau pakai jangkrik pun yang kecil-kecil ya, jangkrik yang kecil-kecil, jangan yang gede-gede. Takutnya kan ribet gitu. Udah ngeloloh dia harus motong-motong kecil-kecil lagi gitu.
tuh. Nah, menu pakan itu tuh harus yang fresh ya, maksudnya dalam fresh tuh kayak kroto juga jangan sampai kroto yang udah basi ya, ada basi atau yang banyak semutnya. Makanya kalau teman-teman pakai kroto tuh usahakan dibersihin dulu dari biang-biangnya ya, dari semut-semut yang merah-merah tuh, ada yang hitam-hitam, usahakan yang fresh banget gitu. Biasanya sih kalau indukan-indukan yang males buat ini tuh jarang yang pakai kroto ya. Kalau indukan saya tuh jarang mau ngeloloh pakai kroto. Dulu tuh sempat saya beli tuh 10.000 kalau nggak salah tuh, saya kasih setengahnya, itu nyampe sore nggak dimakan ya, nggak buat ngeloloh, malah dimakan jantannya. Malah betinanya tuh ngelolohnya sukanya pakai jangkrik, terus cacing tuh seneng banget, cacing merah ya. Nah ini tuh ada cacing, itu yang putih itu remuk bubuk sotong ya. Jadi tulang sotong yang saya hancurin itu saya taruh di situ biar nggak berantakan. Terus yang ember itu tuh jangkrik, terus yang ulet tuh sebelah sini ya. Ada sebelah sini tuh ada buat ulet. Tuh. Kita lihat anakannya ya teman-teman, anakannya tuh itu tuh nggak kelihatan ya, tuh udah netes semua 4 kelihatan kan. Nah itu anakannya. Kita zoom ya teman-teman, harusnya kelihatan gitu. Tuh ada 4 ekor. Nah jantannya mana gitu kan, takutnya ada yang tanya jantannya mana. Jantannya tuh di kandang sebelah ya, kandang sebelah tuh kan poligamian saya. Jadi kemarin tuh yang sebelah udah habis panen, otomatis dia lagi nyusun sarang lagi, yang betinanya selang 2 hari nyusun sarang. Nanti setelah setelah bertelur ini kan dipanen, nah baru jantannya pindah ke sini gitu. Tuh poligaminya seperti itu. Sambil ini saya ambil kasih makan ya, sambil kasih makan ini ulet. Nah dia tuh suka banget sama ulet yang warna putih ya, atau ulet muda ya, ulet Hongkong yang muda. Tapi kalau ulet Hongkong yang yang udah kayak gini nih, udah tua, nah yang kayak gini nih modelnya, udah agak coklat lah istilahnya. Dia tuh nggak mau buat ngeloloh anaknya tuh nggak mau. Tapi kalau yang warna putih yang kayak gini nih, nggak fokus ya teman-teman. Sorry ya, pakai kamera HP ya. Nah yang kayak gini tuh putih itu tuh seneng banget ya buat ngeloloh anakannya. Nah udah lagi ngasih makan lagi nih. Nih sambil kasih makan, sambil kita main-mainin ya. Jinak banget ini. Ini hasil tangkaran ini, alhamdulillah produknya tuh bagus ini. Indukan ini tuh bagus banget. Indukan paling bagus nih. Telurnya selalu 4 dan jadi semua ya teman-teman. Alhamdulillah. Ya tentunya dengan perawatan dan pola pakan yang bagus ya juga ya. Semena-mena karena indukan aja gitu. Nih, saya kasih lagi. Nah, ini seneng banget ya kalau disuapin kayak gitu, seneng banget. Nah, langsung dia tuh lagi ngancur-ngancurin ya, atau dilembek-lembekin ya, biar gampang kalau anakannya tuh buat makan tuh gampang. Nah, dia nanti tuh. Mungkin itu aja ya teman-teman. Yang penting itu porsi makannya harus dijaga. Kalau saya tuh ya tadi yang saya bilang jangkrik, terus ulet Hongkong sama cacing aja ya. Cacing tuh 10 ekor. Kalau saya cacing 10 ekor, ulet Hongkong cuma 1 sendok, selebihnya jangkrik ya. Jangkrik yang kecil-kecil kalau buat ngeloloh.
Jadi jangan sampai jadi banyak kasus juga yang telat ngasih pakan ketika menetas itu anakannya dibuangin ya, anakannya tuh cindilanya tuh malah dibuang gitu. Karena kan indukan tuh punya feeling ya, ini udah anakannya udah netes tapi kok nggak ada pakannya, mau dikasih pakan apa ya, udah dibantai aja gitu kan. Jadi jangan sampai salah tanggal juga, jangan harus tepat ya kapan timing buat ngasih makannya gitu kan. Kalau posisi mengeram sih cukup jangkrik aja ya. Mungkin itu aja sih teman-teman, cukup sekian. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk subscribe karena sebentar lagi ya di 500 subscriber lagi ya, 1000 nanti saya akan hadiahkan satu trotol murai batu untuk teman-teman yang beruntung ya. Caranya diundi, pokoknya jangan lupa subscribe terus. Sampai di sini aja, salam kicau mania, dadah.